pertanyaan juga kepada KPU yang harus dijawab. Kenapa tidak ada begitu dia angkanya melebihi 300? Kan TPS 300, kecuali di PPLN, di TPS luar negeri kan? Ya, seharusnya tidak boleh publish, langsung error. Nah, kenapa tidak seperti itu? Ini harus ditanyakan kepada KPU. Saya nggak bisa menjelaskan. Jangankan ini, dari mulai sipol silon saja kami nggak bisa masuk. Kami sudah mendekapP kan Pak, mendekapP nggak inilah, tapi nggak, sama penyelenggara sebenarnya itu hal terakhir yang bisa kami lakukan, yang tidak mau kami lakukan. Tapi tidak menurut DKPP, ya silahkan diminta KPU seharusnya membantu Bawaslu untuk membuka silon, tapi tidak dibuka juga. Sehingga kemudian kami kesulitan untuk, mohon maaf, mencari ijazah calon ini benar atau tidak. Temuan masyarakat dulu, cek lagi ke KPU baru ini. Ada yang dibuka oleh KPU, ada yang tidak. Beberapa soal kami sudah sampaikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi itu persoalan dari mulai sistem informasi. Saya selalu ungkapkan ke teman-teman bahwa sistem informasi itu prinsip dasarnya adalah keterbukaan. Kok sistem informasi ini membuat kami tersulit untuk kemudian mengakses informasi. Katanya ini informasi bukan informasi publik, informasi yang dijamin kerahasiaannya. Pertanyaannya, government to government, itu rahasia apa enggak? Kami sudah nanyakan kepada teman-teman, ada juga sudah pernah kasus di KIP, ditolak. Kenapa? Kami pernah mengajukan itu tahun 2020, zaman periode 2017-2022. Pada saat itu masih jadi anggota saya. Kami pernah kasus masuk di KIP, dan ditolak karena lembaga negara tidak boleh membuat lembaga negara. Selesai. Legal standingnya ditolak. Karena kami lembaga negara. Ya harusnya suruh BIB yang minta. Iya. Nah kalau dibandingkan sekarang, makanya kalau kemudian membandingkan dengan 2019, saya bisa jawab 2019 juga ada konflik kepentingan terjadi. Pada saat itu Presiden Petahana maju. Dan di situ juga ada pertanyaan tentang program pemerintah. Misalnya kita pernah kemudian meminta Menteri BUMN tidak menayangkan film apa pada saat itu. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan keberhasilan pemerintah kemudian terhadap pasangan calon tertentu. Itu pernah kita lakukan. Nah ini juga kita pernah, karena sekarang agak sulit, karena bukan Presiden Petahana ini. Ini anaknya presiden, hubungannya itu agak, dalam segi pidana, administrasi ini agak harus carinya, belum, apalagi dengan batas waktu di Bawaslu. Tapi Bawaslu kemudian tidak kemudian membela diri karena batasan undang-undang, tidak bisa juga. Kami pada titik tertentu misalnya, ketika pembagian susu misalnya. Nah susu itu termasuk sembako atau tidak? Nah itu pertanyaan penting di Sentra Gakumdu kalau masuk pidana. Akhirnya pidananya tidak jalan, tidak bisa jalan, tidak bisa ditindaklanjuti ke proses selanjutnya. Sudah tindak lanjut tapi tidak bisa lanjut di proses penyidikan. Nah kemudian masuklah pelanggaran hukum lainnya. Apa yang terjadi pada saat itu adalah Car Free Day. Kejadian Car Free Day pelarangan Car Free Day belajar dari tahun 2019. Saya masih ingat perdebatan saya dengan teman-teman itu, ini nggak boleh dilarang, ini dilarang, nggak boleh. Ketika ini, oke, kalau misalnya ini Car Free Day harus sebagai momen warga, berarti tidak boleh kegiatan politik. Akhirnya pertemuan kami dengan berbagai stakeholder bahwa Car Free Day hanya boleh untuk kepentingan di luar kepentingan politik pada saat itu, pada saat kampanye. Akhirnya itu disepakati oleh banyak gubernur dan kepala daerah yang lain tingkat kabupaten kota. Dan akhirnya Mas Gibran menurut calon pasangan presiden Cawapres 02 itu melanggar menurut Badan Pengawas Pemilu. Dan sekarang katanya Sirekap berhenti. Kami tidak menginginkan sebenarnya Sirekap itu berhenti selamanya. Gak bisa, kita harus kontrol. Karena ini alat bantu ya yang kemudian bisa membuat masyarakat protes terhadap hasil. Pertanyaannya kan itu alat bantu untuk siapa jadinya, kan itu yang jadi masalah. Nah itu kami belum sampai masuk situ Bang masalahnya ya. Nah jadi kita akan lihat nanti ke depan apakah sudah ada perbaikan di KPU. Apakah melalui pintu Bawaslu atau melalui pintu mana, kita akan coba. Kami sudah berbicara dengan teman-teman di tingkat daerah. Kalau ini mengganggu silahkan laporkan kepada Bawaslu Republik Indonesia tentang Sirekap ini. Kalau mengganggu proses yang ada di rekapitulasi di provinsi dan kabupaten kota. Kita akan kemudian menanyakan kepada teman-teman KPU. Oleh sebab itu, keterbukaan KPU, kejelasan tentang sistem ini seharusnya bisa dilakukan
oleh teman-teman KPU pada saat ini untuk menjelaskan kenapa pilihannya A, B, C, dan D. Ini penting sekali. Dan Bawaslu pada titik ini juga ingin ya agar kakak tua kami ini lebih terbuka kepada publik. Membuka dirinya tentang Sirekap dan ini penting untuk teman-teman peserta pemilu. No. Saya kira kalimat terakhir itu perlu dikoreksi. Dan masyarakat. Itu bukan kakak tua. Oh, Itu equal partner. iya equal Pak. Tidak boleh jadi kakak tua dia. Kakak Karena penyelenggara. setara harusnya. Bukan, kelahirannya itu. Kalau di segi kelahiran Pak. Ya udah. KPU lebih dulu kan Jangan daripada sampai Bawaslu. Bawaslu jadi insubordinate. Oh gitu. no. Nggak pernah. Buktinya kita pernah melakukan ini Pak, pelanggaran administrasi kepada KPU. Bang Deddy, jadi izin dari kemarin gue juga menyarankan untuk mengaudit forensik sistem IT-nya KPU. Melalui siapa? Entah lewat Bawaslu, entah lembaga independen. Yang pasti bukan Kominfo. Gak boleh tuh, haram hukumnya. Oh, jangan, itu masalah itu. Nanti malah tambah rusak dia. Nah, jadi kenapa dilakukan? Karena untuk transparansi publik. Supaya KPU ini jangan dicap adalah alat untuk memenangkan seseorang dan kelompok atau akhirnya merugikan para kelompok yang telah dinodai dalam proses demokrasi. Nah, kenapa kalau enggak dilakukan ini pemilu terlegitimasi sangat buruk. Kenapa KPU nggak mau berinisiatif untuk meminta bantuan untuk diaudit? Siapa lembaga audit untuk mengaudit itu? Nah, pilih. Nah, 3 paslon yang lebih penting adalah ikut di dalamnya semua untuk menyaksikan dalam proses audit forensik. Teknologi rekap ini kan bukan teknologi skyrocket gitu. Ini bukan teknologi membuat pesawat. Di tengah kemampuan anak bangsa kita ini hari ini menghasilkan unicorn, Gojek, Tokopedia, Bukalapak yang lebih kompleks sistemnya. Tapi kita sebagai bangsa gagal membuat satu sistem teknologi yang bisa merekam dan mencatat secara digital tabulasi sederhana. Kalau begitu, malam ini saya pikir inspirasi besarnya adalah di pemilu ke depan perlu kita pisahkan orang yang menyelenggarakan ini dengan orang yang memotret dan mencatat ini. Minimal secara digital. Untuk dia merupakan komite independen yang terdiri atas anak-anak muda terbaik. Orang-orang hebat. Udah gila aja. Itu unicorn itu luar biasa kompleks sistem daripada teknologinya. Kita bisa bikin. Nggak bisa Bang, ini No. harus difikirkan. Indonesia itu Sabang sampai Merauke. No, bener Bang. Tapi dari kompleksiti teknologi dia nggak rumit. Iya. Sebenarnya gini Mas, di setiap desa itu Sudah punya ada? akses internet, Ada internet. melalui program Bakti Kominfo. Karena menurut saya, kenapa ini bermasalah? Saya jujur aja bilang, karena ada yang berkepentingan. Karena ada yang berkepentingan. Saya Makanya ingat nanti kalau Bang- di hak angket kita akan buka ini bagaimana yang namanya si rekap ini bermain-main dan dimain-mainkan. kalau tadi Pak Saya Ketua bicara soal kebetulan pemilu 2004. ada Saya ingat sekali. Anambas, kebetulan ada Bovendigul, saya pernah ke Bovendigul, di TPS nggak mungkin ada sinyal Iya. juga terbatas. Kalau itu saya mengerti kenapa kemudian hasil upload itu nggak sampai 100% nanti ke depan. Tapi kemudian akan difoto nanti di PPK dan KPUD itu sudah bisa. Nah, Ya tapi kan gini Bang, Pada hari H gitu nggak Bovendigulnya kan nggak Ada, sampai pasti ada. kan nggak sampai 100 hari dia sampai ke kecamatan yang ada Enggak. sinyalnya gitu loh Bro. Iya, enggak. Artinya apa? Kita nggak boleh pesimis lihat kemampuan bangsa kita. enggak. Jadi gini, pemilu kita ini paling kompleks Bang. tapi- Kita harus ngomong. 2004 sebagai mahasiswa saya terlibat aktif. Waktu itu KPU pertama itu menggandeng Profesor Tumin Amaksum, ilmu komputer UI, Iya. membuat sistem teknologi pada saat itu. Tapi kan terjadi degeneratif, artinya apa? Jadi nggak inline Bang. Di pelaku pemilu kita ini yang berkembangnya adalah aktivismenya. Tapi teknologinya itu kayak kita punya the best talent, the brightest mind, tapi nggak dilibatkan. Gitu loh maksudnya Jadi gitu Bang. mungkin yang dimaksud Om Miftah ini gini. Di KPU sistem IT-nya terpisah
yang Betul. independen. Betul. Jadi tidak terangkai dalam Ini. KPU-nya. Iya, itu melanggar konstitusi bahwa Oh no, kan saran perbaikan ke Komisi depan. Pemilihan Umum Enggak, adalah organisasi yang mandiri Ini dan usulan independen. ke depan, Ini Pak. usulan. Begini. Ini usulan ke depan dari forum yang terhormat ini kita Sebenarnya lahirkan. ya, sebenarnya mungkin hanya khusus pemilu. Sekarang terus terang aja ada yang namanya satelit low orbit. Ya, bisa disewa untuk ke jangka waktu tertentu yang belum diizinkan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan, tidak ada sinyal dimanapun. Tapi kembali lagi, sistem bagaimanapun canggihnya, Kalau ada ketika interest ada di baliknya. interest, pasti selalu akan Nggak ada, bermasalah. nggak ada. Jadi begini, khusus begini. Jangan sampai kita berkesimpulan yang terlalu jauh. Kita ini akses internet di Indonesia berdasarkan survei BPS itu 66%. Artinya masih belum. Karena itu kalau kita lihat berbasis pada akses internet dengan survei BPS 66% ini, ya kita harus juga memaklumi bahwa Indonesia ya potensi potretnya seperti Mas, saya begitu. jelasin ya. Yang Jadi- belum ada Wi-Fi 4G di Indonesia yang harusnya kemarin diselesaikan itu 12.500 desa. Oke? 9.000 itu kemudian dengan APBN, sisanya melalui dana USO. Tetapi sekarang sebenarnya semua desa sudah punya namanya program Bakti Kominfo Ya. dengan kapasitas yang terbatas. Ya. Tetapi kembali lagi tadi, kalaupun kita mau, dengar dulu, kalaupun kita mau, sekarang itu sudah ada yang namanya satelit low orbit, ya, yang bisa dengan mudah menjadi jawaban. Misalnya kita sewa 6 bulan, tapi saya tetap menganggap itu bukan jawaban, karena sophisticated apapun sistem selalu ada celah. Sepanjang masih ada orang-orang yang punya interest kekuasaan, tidak ada yang safe. Enggak, Kecuali kita membuat mekanisme di mana itu benar-benar transparan dan pihak bisa mengakses. Ya kalau itu masukan untuk pemilu 2029. Sekarang cuma 66% kok. Mau Tapi artinya maksa gimana? Gini Pak Bigai. mau Teknologi tabulasi maksa ini. supaya Bang Ardi, semua Bang Ardi, jam daerah berapa ya? ini- Kalau sekarang udah lewat Pak, penghitungan suara dari tingkat desa udah selesai. Saya kira udah cukup. Kita bicaranya rekap. Udah cukup benar-benar. Mari kita mulai.